Hari ini aku belajar kata baru di Indonesia. Endulita. Endulita adalah slang atau kata gaul di Indonesia. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan belajar bahasa ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Banyak banget orang Indonesia masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kenapa kamu tetap tinggal di Indonesia? Pernah nggak kamu bayangin sebuah negara yang punya lebih dari 700 bahasa hidup berdampingan? Itulah Indonesia, bukan cuma kaya budaya, tapi juga punya keragaman bahasa yang luar biasa. Dan gak heran, makin banyak bule mulai sadar kenapa bahasa Inggris terasa kurang laku di sini. Bukan karena anti globalisasi, tapi karena Indonesia punya identitas yang terlalu kuat untuk digoyang. Apa benar bahasa Indonesia sedang pelen-pelen mengguncang dominasi bahasa Inggris? Menurut data resmi dari Badan Bahasa dan UNESCO, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau, bahkan setiap kabupaten, punya logat dan dialek sendiri. Bayangin aja, satu negara bisa jadi miniatur dunia linguistik. Dan inilah yang bikin Indonesia jadi salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Hari ini aku belajar kata baru di Indonesia. Endulita. Endulita adalah slang atau kata gaul di Indonesia yang berarti sangat enak, super lezat, atau luar biasa nikmat. Biasanya dipakai saat makan sesuatu yang rasanya benar-benar enak banget. Wah, sate ini endulita banget. Kata ini berasal dari kata endul, enak banget. Lalu ditambah akhiran, lucu lita biar terdengar lebih gemes dan kekinian. Follow dan komen. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan belajar bahasa ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Kenapa kalau beberapa kata diulang artinya bisa berubah total? Kenapa laba profit tapi laba-laba spider? Pura temple but pura-pura pretend. Hati is hard but hati-hati be careful. Tiba arrive datang but tiba-tiba suddenly. Help me. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa-bisa ya. Kerja apa di sini? Aku business owner. Bisnis tentang apa? Ada perusahaan di Jerman, di recruiting. Keren, keren. Kerja online. Berapa lama di sini? Sudah lebih dari 5 tahun. Wow, lama. Aku sudah lokal ya. Lokal di sini. Ya, aku merasa lokal. Sebuah kekayaan yang bikin orang luar geleng, kepala bahkan iri. Dari ratusan bahasa tadi, lahirlah satu yang mempersatukan bahasa Indonesia. Bahasa ini nggak cuma jadi alat komunikasi, tapi juga simbol jati diri nasional. Bule yang tinggal lama di Indonesia sering bilang, bahasa Indonesia tuh beda. Rasanya hangat, nggak kaku, dan langsung nyambung ke hati. Bahkan, banyak yang bilang lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Dan ini jadi alasan kenapa semakin banyak orang asing belajar bahasa Indonesia, karena merasa lebih diterima dan dekat dengan masyarakat lokal. Dunia internasional memang menjunjung tinggi bahasa Inggris. Tapi di Indonesia kenyataannya lain. Bukan berarti menolak, tapi ada prioritas yang lebih besar, melestarikan bahasa sendiri. Faktanya. Halo teman-teman, hari ini aku dengan teman-teman aku makan siang di tempat India di Sedaman. Ya, di sini pemandangan indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Igor. Selamat makan. Selamat makan, Igor. Terima kasih. Kami makan dulu ya, teman-teman. Ini sudah ada makanan. Oke. Dadah. Okay, so my favorite Indonesian word is kebetulan, and I think kebetulan is a really beautiful word. To those who don't speak Indonesian, kebetulan is the Indonesian word. The closest word to it is coincidence. When I run into someone, or if I'm talking with someone and find that we have the same birthday, I can say that's a coincidence, or in Indonesian you would say kebetulan. But coincidence doesn't quite do the word kebetulan justice, and I'll break down the word. So for those who've studied Indonesian know that betul is the Indonesian word for true.
So when you stick a ke, an prefix and suffix on it, it turns that word into truth. So how can the word truth mean coincidence? And I think that says something really beautiful about the way that Indonesians view the world. So when you run into someone or you have some coincidence like this, I think there's something subconscious that Indonesians think this is some truth of the universe, revealing it to you when you, rather than just some random event that just happens to collide. It's some beautiful new facet of the world that has revealed itself to you, and you can just move on throughout your life looking for the next kebetulan. And that's why kebetulan is my favorite word in Indonesian. Untuk ujian hari ini, saya akan memberikan beberapa kalimat yang perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik. Oke, nomor 1. Hati-hati di jalan. 1. Two hearts on the road. Oke, nomor 2. Saya masuk angin, badan saya tidak enak. The wind has entered. My body is not delicious. Sekarang terjemahkan ke bahasa Indonesia. I would like some fresh coconut juice. Okay. Saya mau minum jus kepala. Ya. Oke. Cukup ujian untuk hari ini. Kalian harus tinggal lagi di Indonesia. Yes. Banyak banget orang Indonesia masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kenapa kamu tetap tinggal di Indonesia? Jadi aku mau kasih kalian jawaban. Yang pertama, karena aku udah nyaman tinggal di Indonesia, aku sudah pengen dapat suami orang Indonesia. Dan aku nggak mau aku punya masalah ngobrol sama mertua aku. Lebih baik belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngobrol sama mertua aku, supaya juga bisa ngobrol sama suami aku, berantem sama suami aku. Nah, terus aku juga pengen ikut gosip. Gimana aku mau ikut gosip kalau nggak bisa bahasanya? Sama ibu-ibu gosip, sama teman-teman aku bergaul gosip. Apalagi pelajari budayanya, pelajari culture-nya, semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Jadinya menurut aku lebih enakan aku belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngerti semuanya. Insya Allah kedepannya aku bisa belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, semua bahasa daerah. Di beberapa komunitas, anak muda lebih bangga pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Dan ini bikin bule bertanya-tanya, kenapa negara sebesar ini bisa tetap solid tanpa terlalu bergantung pada bahasa global? Jawabannya, karena Indonesia tahu siapa dirinya. Indonesia bukan cuma negara, tapi peradaban linguistik yang hidup dari ratusan bahasa yang berbeda. Mereka tetap bisa bersatu tanpa kehilangan jati diri. Bagi banyak bule, ini bukan hal biasa. Ini luar biasa dan bikin malu negara-negara yang cuma bergantung pada satu bahasa dominan. Mungkin inilah waktunya dunia belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal menyeragamkan, tapi soal merayakan perbedaan, foxtail, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Foxtel. Silahkan tulis di kolom komentar.